Ini kita kehadiran salah satu orang di belakang layar di salah satu film yang mungkin pada saat ini tayang sudah 2 juta penonton lebih film animasinya. Kita kehadiran Mia Santosa. Selamat datang Mia, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Ini bener gak jabatan lo masih VP of Business Development gak? Salah. Siapa tuh yang bikin risetnya? Gitu. Apa emang sekarang? Chief of Staff. Oh, Chief of Staff. Lebih tinggi lagi. Jelas. Jadi ngapain sekarang lu, pekerjaan lu ngapain nih sekarang? Jadi semua partnership bukan cuman dari sisi business development yang biasanya commercial ke brand apa segala macam. Partnership tuh under gue. Tapi mostly adalah distribution revenue. Jadi contoh konkretnya apa? Kalau di Jumbo ngapain? Gitu aja deh. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek kayak Jumbo gitu, gimana caranya kita mewujudkan mimpi ini? Oke. Iya kan? Terus mencari uang di depan berarti harus mencari uang di belakang juga. Betul. Ya itu juga termasuk pekerjaan saya. Untungnya bareng sama tim lainnya. Jadi kan kalau nyari uang di belakang, which is revenue kan lebih kolektif ya kerjanya gitu. Kita sedang merintis lah. Ini gue masih pegang sendiri gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya film kayak Jumbo bisa menembus ke pasar-pasar internasional gitu. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-204. Ini kita kehadiran salah satu orang di belakang layar di salah satu film yang mungkin pada saat ini tayang sudah 2 juta penonton lebih film animasinya. Kita kehadiran Mia Santosa. Selamat datang Mia, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Terima kasih sudah mengundang. Ini gue lihat kamera yang mana sih? Terserah. Kalau mau minta di zoom ya bilang aja ya, nanti gue cover gede-gede banget. Wow. Kayaknya kalau udah tayang, ini kan tayang hari Senin, harusnya udah 2 juta lah. Mungkin 2 juta lewat dikit lah. Gue aminin karena biasanya kalau Dipa yang ngitung bener. Amin. Orang suka ntar pasti nanya, ini siapanya Adriandi di Jumbo. Sebelum orang nanya kita jelasin dulu. Ini bener gak jabatan lo masih VP of Business Development gak? Salah. Siapa tuh yang bikin risetnya? Gitu. Apa emang sekarang? Chief of Staff. Oh, Chief of Staff. Lebih tinggi lagi. Jelas. Ya lu yang update, orang lu di semua belum lu update. Masa sih? Belum ya? LinkedIn udah tahu? Belum, itu LinkedIn terakhir. Jadi dia ngurusin semua staff yang ada di Visinema dengan kata lain. Tidak. Beneran Chief of Staff sekarang? Beneran. Kayaknya terakhir ketemu lu masih VP. Terakhir ketemu kita baru ketemu minggu lalu ya. Iya loh. Itu udah jabatan baru tuh. Chief of Staff. Oh itu udah Chief of Staff. Chief of Staff masih Business Development belakangnya? Enggak ada belakang-belakangnya. Oh jadi Business Developmentnya udah nggak ada sekarang? Nggak ada. Jadi gini. Ini kan pertanyaan, ngapain sih Chief of Staff gitu kan? Jadi karena saking kekurangan jabatan yang bisa mengencapsulate pekerjaan gue di Visinema, jadi dinamakanlah Chief of Staff. Jadi dari terakhir Business Development pindahnya jadi Chief of Staff. Padahal udah bener lo Business Development. Lo mendevelop sebuah bisnis baru. Berarti apa? Berarti pekerjaan gue bertambah gitu kan? Yes sih, nambah berarti. Karena berarti kalau udah Chief of Staff itu kan satu lagi tinggal Chief CEO berarti kan. Berarti kan menggeser kayaknya kontrak lagi disiapin. Gila. Ke sana. Udah depannya udah C loh kan. Udah C makanya. Itu udah selevel sama Anggia Karisma. Betul. Ramalan. Gila. Lu berarti orang pertama C setelah Anggia Karisma ya? Enggak dong. Emang masih ada yang C yang lain? Ada dong. Oh, ada COO. Oh iya oke, ada. Selevel tapi itu. Tapi kan udah C-level. Ada lagi presiden. Enggak C kan? Enggak P C. itu. Berarti dia C. Tapi dia presiden / CEO. Enggak maksudnya itu mah pemilik. Bukan. Pak Heri. Oh Pak Heri. Enggak itu terlalu jauh. Kayaknya emang lu udah level C tuh udah. Lu udah ikut BOD meeting lah. Udah. Iya kalau ikut meeting ya harus ikut meeting. Udah keren. Jadi ngapain sekarang lu, pekerjaan lu ngapain nih sekarang? Jadi semua partnership bukan cuman dari sisi business development yang biasanya commercial ke brand apa segala macam. Partnership tuh under gue. Tapi mostly adalah distribution revenue. Nambah berarti memang. Gitu. Jadi Jadi itu pekerjaan dari Chief of Staff Visinema. Apa lu masuknya di Visinema mana nih? Visinema Group. Tuh, di Visinema Group lagi bahkan udah di grup. Makanya. Oke. Jadi contoh konkretnya apa? Kalau di Jumbo ngapain? Gitu aja deh.
Kalau di Jumbo ini gue nggak pengen konkretnya, gue pengen penyairnya dulu ya. Boleh. Silakan. Saya kasih waktu. Tugasnya adalah memelihara mimpi tim sekalian. Penting loh itu. Luar biasa. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek kayak Jumbo gitu, gimana caranya kita mewujudkan mimpi ini? Iya kan? Pikirin tuh strateginya. Nah, strateginya adalah pertama cari uang dulu dong. Pasti. Lawannya harus ada. Betul. Ya udah, itu pekerjaan saya dimulai dari situ. Sembari tim kreatif yang menyelesaikan kerjaan kreatifnya dia. Terus mencari uang di depan berarti harus mencari uang di belakang juga. Betul. Ya itu juga termasuk pekerjaan saya. Untungnya bareng sama tim lainnya. Jadi kan kalau nyari uang di belakang, which is revenue kan lebih kolektif ya kerjanya gitu. Ada tim box office, tim distribusi yang memang konsentrasi pada pendapatan, jumlah tiket dan memperjuangkan jumlah layar gitu. Ada juga tim commercial revenue, brand, sponsor gitu-gitu. Dan ada tim international sales juga yang kita sedang merintis lah. Ini gue masih pegang sendiri gitu. Jadi kayak gimana caranya supaya film kayak Jumbo bisa menembus ke pasar-pasar internasional gitu. Sama itu jadi bagian part kerjaan lo juga. Jadi memang diperluas sih Deep Commode gue sih job desk-nya. Lo masuk Visinema tahun 2021 ya? 2019. Tepat sebelum pandemi ya? Tepat sebelum pandemi. 2019. Itu Bulan Jumbo April. lagi dicanangkan. Itu Jumbo lagi dimimpikan. Jadi gue Rian itu masuk di momen yang hampir bersamaan. Gue masuk duluan, kalau nggak salah gue masuk duluan, terus baru abis itu Rian masuk. Ketika Rian datang langsung membawa Jumbo atau ide? Udah ada, maksudnya Rian datang dengan sebuah misi dong. Misinya dari sejak gue masuk tuh adalah untuk ayo kita lakukan sesuatu untuk our future audience. Siapa future audience-nya? Future audience-nya adalah anak-anak yang sekarang belum punya pengalaman ini nonton. Kita harus memberikan pengalaman dan memori yang baik buat mereka. Dari mana? Animasi lah salah satunya gitu. Jadi Rian pun masuk udah dengan misi itu. Jadi ketika belum ada nih judulnya Jumbo apa segala macam, tapi misinya udah ada, digodok dan segala macam. 2020 kayaknya kita baru officially kick off. Itu pertama kali Jumbo kick off. Berarti Nusa tuh setelah itu malah ya? Nusa sebelumnya. Jadi pas gue masuk kita lagi ngomongin Nusa. Kalau Nusa Jumbo itu kan kurang lebih 5 tahun prosesnya. Nusa berapa lama? Nusa karena kita kerjasama sama The Little Giants yang memang sebelumnya membuat Nusa. Jadi sebenarnya lebih cepat. Lebih cepat prosesnya. Lebih cepat. Asetnya udah sebagian sudah ada gitu-gitu. Jadi tinggal nulis. Waktu gue masuk tuh udah di tengah-tengah lagi penulisan dan pembuatan aset seingat gue. Jadi 3 tahun kurang lebih kali ya. 2-3 tahun. 2 sampai 3 tahun ya. Iya. Lalu sebelum di Visinema lu sempat kerja dulu di PH lain atau gimana? Sebelum masuk. Sayangnya enggak ya. nih. Gua kebetulan sama Mia satu kantor dulu. Dulu kan? Di Radio Prambors. 2000 ketemu 2008. 2008. Ya. Mia Gue tuh dulu 2008 sampai 2010. Itu lu lu jemput kapan ya? 2010. 2010. Berarti bareng dong. Sama. sama. Gue cabut duluan kayaknya. Baru dia cabut ya. Kalau nggak salah ya, lupa ya. Kok gue ingetnya gue cabut duluan ya? Iya deh, lu cabut duluan nih. Mia tuh lu di Prambors dulu pertama siaran apa enggak ya? Iya, gue selalu siaran tapi gue MD selalu ya? punya asisten MD. Asistennya Oki waktu itu. Pindah ke Jak FM. Jak FM tuh dia siaran. Kayak semua lu apa? Siaran dan ada MD, jabatan juga ya. Asisten PD juga ya? Asisten PD terakhir. Nggak semua aja lu pakai waktu itu jabatan. MD, PD, penyiar. Wow. Kayaknya mestinya berarti jabatan gue apa ya? GM. Iya. Ngalahin yang lain enggak. Kenapa lu pengen jadi penyiar dulu, Mi? Itu mimpi masa kecil. Jadi kayaknya sepanjang perjalanan hidup gue ketemu orang-orang yang mewujudkan mimpi masa kecilnya mereka. Jadi ini mundur dikit. Kuliah gue adalah arsitek. Oke. Si nyambung ya kan. Tapi pada waktu gue SMA, gue tuh sempat pengen jadi penyiar. Terus dulu ada, kalau di Prambors ada yang putih abu-abu DJ kamu gitu-gitu kan. Sama sekolah gue nggak boleh ikutan. Lu SMA di mana sih? Adalah di Alam Sutra yang luasnya 10 hektar, terus pagarnya kayak Alcatraz. Tanpa harus disebut, mungkin anak-anak Alam Sutra tahu. Oke. Terus sekolahnya tuh sampai jam 4 sore.
Oke. Nah itu programnya kalau nggak salah jam 2 gitu. Jadi sebenarnya semua sekolah tuh yang pada ikutan DJ kamu Pasti tuh mereka izin. mengizinkan untuk di jam-jam terakhir mereka keluar. Iya. Sekolah gue nggak ngasih izin. Terus ya udah dong. Akhirnya gue terlena pada pelajaran komputer gitu. Pas di SMA itu gue Apa lu belajarnya IPA dulu tuh? IPA. Oke. Wah, pinter lo ya. Enggak, lebih ke gue goblok banget IPS. Gue goblok banget hafalan. Heeh. Jadi logika gue lebih Lebih berjalan jalan, untuk lebih menjawab jalan. pertanyaan, Iya. walaupun nggak bagus, Iya. nggak bagus Iya, banget iya. juga. Oke. Tapi terus ada pelajaran komputer, belajar AutoCAD waktu itu. Luar biasa. Nah gue belajar AutoCAD itu udah kayak gue main The Sims, Oke. bisa sampai begadang-badang gitu, Iya, bikin. oke. Akhirnya gue masuk arsitek kan. Terus Emang mau jadi arsitek tapi? emang mau jadi arsitek. Oke. Kalau secara keturunan kayaknya memang ke situ jalannya Lu gitu. kuliah di mana sih, Mi? Di Grogol. Salah satu kampus di Grogol. Gue juga di Kalau Negeri Grogol. Sakti, Grogol cuma Taruman 2 Negara. karena masih di Untar. Udah gitu Cuma aja. itu. Jadi kan satu alma mater. Enggak Enggak, kayaknya. lu Untar ya? Iya, gue sebelahnya. Ya kan? Nggak usah terlalu ini, Mi. Untar itu gedungnya sekarang lebih bagus dari Trisakti. Lo harus nanya, gue kuliahnya di bagian mana? Emang bagian mana? Bagian paling belakang. Lo nih Ini Untarnya Untar. Kalau lu tuh Untarnya bukan yang samping Citraland kan? Berarti yang Bukan. seberang Citraland kan? sebelah kampus lo. Iya, sebelah Trisakti. Iya kan? Kelihatan bagus kan dari Yang depan? depan. Depan kan? Iya. Lo harus masuk terus sampai ke gedung paling belakang. Baru kayak ya itu ke kampus gue. Oke, siap. Ini nyeni Sama kok. nyeni. Gedung gue juga gitu. Masuk paling belakang. Sama, tenang aja gitu. Yang pasti yang penting nyeni Oke. ya. Terus lanjut. Ya udah akhirnya ternyata gue dapet kesempatannya setelah gue sempat kerja di dunia interior gitu gue ada nih buka lowongan Prambors. Oke. Terus gue kayak waktunya gue coba kali ya nanti Apa tulus. lowongan apa waktu itu yang lu baca? Penyiar. Emang penyiar. Oke. Terus ya udah gue ngelamar. Orang itu tuh gue dengar pengumuman itu lagi sambil ngedraft gambar. Jadi Ini malam-malam kuliah lu gitu. masih sedang Enggak berjalan. kan, tapi udah kerja. Oh, udah juga, kerja ya? Udah juga kerja. masih Iya. gitu-gitu kan. Iya. Awal-awal kerja lah, masih ngedraft gitu. Iya, iya. Terus kayak tengah malam, ini gue mimpi apa halusinasi apa gimana sih? Karena gue gak pernah Iya. denger lagi. Tapi akhirnya gue ke Ratu Plaza akhirnya gue melamar. Ratu Plaza. Gue melamar. Terus berapa bulan kemudian gue dipanggil. Oh, Oke. ya Keterima. udah gue abandon deh Si arsitek itu. si arsiteknya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau sekarang gue suruh bikin gambar masih bisa nggak? Masih kalau ada bayarannya. Demen tuh kayaknya tuh. Oke. Berarti lu memulailah menjadi penyiar. Itu apa yang di orang tua lu ngomong apa waktu itu? Udah susah-susah kuliah juga gitu. Biasalah. Iya, Oh. tipikal lah ya. Tipikal ya. Dipikir nggak serius, masa dipikir ini gue main-main doang. Iya. Dipikir gue akan kembali kepada hasanahnya gitu. Pokoknya kayaknya selama gue di radio, bokap nyokap gue tuh nggak pernah ngerti gue tuh ngapain. Udah gue jelasin juga. Iya. Terus Apalagi ini kalau kok dia kamu- tahu gajinya ya. Apalagi kalau dia tuh bisa gue. Enggak, terus dia nanya lagi sama gue, mana kok nggak ada suara kamu? Lah orangnya ada di sini nih. Siarannya kan live. Zaman dulu belum ada tapping kan Iya. ya, belum ada tapping. Gimana nih? Padahal kalau anaknya nggak ada gak ditanyain suaranya. ya. Iya bener, nggak didengerin kayak radionya ya kan. Tanyanya cuman kapan pulang gitu. Lagi siaran. Oke. Jadi dari Jack FM dan lalu baru ke London ya. Australia dulu. Oh ya, Australia itu lu apa Australia? Lu S2 di Enggak sih, working holiday aja sih gue. yang Australia. kuliah di London kan? Yang kuliah abis Itu sama S2 tuh, master. Master Ambil apa itu di sana? Business, International Media Business. Oke. Makin jauh dari arsitek itu. Makin jauh. Berapa lama di London kuliahnya? Kuliahnya setahun, gue di London 1,5 tahun kali ya. Oh, kerja dulu Sempat sempat kerja kerja? sebentar. Enggak, sempet jalan-jalan aja. Oke. Itu kayak momen bersenang-senang, break dari rutinitas Itu lu udah mencari. married belum sih? Di Londonnya udah Oh, suami lu udah ikut nggak? ikut. Kan Selama 1,5 tahun itu ada suami lu? Oh, nggak mungkin dong 1,5 tahun suaminya di Jakarta. ikut. Justru kayaknya nikah karena lebih mudah dan murah, spouse visa Oh iya benar. daripada dua-duanya sekolah. Bener juga. Iya, bener. Oke. Ekonomis Oke. pertimbangannya. Iya benar. Apa yang membuat lu kembali ke Jakarta nggak? Maksudnya udah di London aja gitu? Pertama susah ya. Oh, sempat ngelamar kerja? Teman-teman yang mau kabur aja dulu, sebenarnya pekerjaan tuh tidak segampang itu. Karena Oke. pada waktu itu juga
di UK sih in the light of Brexit. Oke. Terus tahun itu ya. Oke. itu tuh udah sekian mungkin 2 tahun setelah Brexit atau 3 tahun setelah Brexit, cuman maksudnya efeknya tuh masih berasa. Jadi perusahaan-perusahaan tuh very selektif, apalagi kalau tahu kita bukan orang lokal, biasanya mereka nggak mau spend lebih untuk sponsorin gitu-gitu. Jadi perjuangan banget. Kalau ada yang sponsorin ya congratulations. Kalau misalnya bener-bener. Tapi sempat melamar kan? Sempat. Banyak banget. Gue kayaknya interview bahkan sempat nggak? Sempat. Tapi begitu dia tahu misalnya dari logat gue bukan orang lokal, terus kayak dia akan nanya, dia akan nanya, lo aslinya dari mana ya gitu? Dari Indonesia. Abis itu nggak ada kelanjutan. Oke. Oh, nggak ada satupun yang sempat interview kedua atau apa? Ada kedua, biasanya tuh kan kayak lo ditanyain soal skill apa segala macam di interview pertama. Nah kedua tuh udah lebih in depth, lebih ngobrol. Di situlah ungkap lah. Terus, itulah yang akhirnya memutuskan lu balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Siaran lagi, Mos ya, balik lu. Mos Radio. Jadi gue kayak gue sempet balik terus gue nanya ke Jak FM. Terus disertasi gue tuh tentang radio apa segala macam. Dan menurut gue pada saat itu kayak gue tahu deh kemana trennya akan bergerak dan apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi kayaknya bukan di radionya. Jadi apa ya? Gue waktu itu punya beberapa ide yang sebenarnya mungkin juga udah ada percikan-percikannya, tapi akhirnya pada saat gue pulang seminggu setelahnya, jadi gue belum mau ketemu siapa-siapa kan ya, masih capek, masih pengen layah-layah gitu. Terus jadi gue ngumpul-ngumpul sama anak-anak Prambors malah. Anak-anak Delta female gitu. Jadi ada Aldo. Gue lupa. Pokoknya ada Aldo Turangan yang kemudian mengajak Anggia Karisma. Yang biasanya kita nggak bareng nih. Itu sebenarnya menjadi pintu Visinema berikutnya ya. Iya, terus jadi kayak gue sama Anggia tuh udah lama banget gak ketemu. Kita memang kenal dan kita memang ketemu di 2010-an gitu. Iya, oke. Karena di 2008 kita bekerja, Anggia udah nggak di situ. Anggia udah cabut. Iya. Cuman kan tetap kalau gue pasti tahu seniornya siapa aja ya. Tapi kayak kita udah kenal tapi nggak pernah ketemu sampai gue balik dari seminggu setelah gue balik dari London itu, kita lagi ngumpul-ngumpul aja. Terus kayak lo sekarang di mana? Lah gue baru balik, belum di mana-mana. Ke main-main dong ke kantor gue gitu. Nah gue kan nggak berpikir ini akan menjadi sebuah pekerjaan karena gue cuman mikir dulu gue main ke Visinema waktu kantornya masih jelek. Betul, kantornya belum di kantor Simatupang ini kan, belum dong. Belum, masih di. Gue pernah tuh waktu itu gang di Cipete. Iya, betul. Ya kan yang parkirnya susah di pinggir jalannya. Terus kayak, iya dong gue mau lihat. Jadi gue pengen tahu kayak gimana Visinema sekarang. Yang ternyata begitu gue datang kayak minggu depannya gitu, gue datang, gila. Sekarang udah jadi kayak gini ya, udah banyak orang ya. Dulu kan itu berarti 2000 berapa? 2019. Januari akhir. Itu udah kantor baru itu. Udah. Iya, udah kantor baru. Udah ada Philcop. Iya. Udah lagi bangun amphitheater. Iya. Oh itu lu udah ke kantor baru ya bentuknya. Jadi kayak wah udah kayak gini ya sekarang Visinema gitu. Terus gue juga tahu kan kalau Visinema tuh udah jadi ada Visinema waktu itu ada skriptura, ada Visinema konten, ada Visinema musik gitu-gitu. Entah kenapa gue mikir mungkin dia minta bantuan gue buat musik kali ya. Gue masih berpikir sebagai anak musik nih. Terus obrolannya entah gimana jadi seperti pembicaraan pekerjaan gitu ya. Antara Anggia sama lu. Antara Anggia, gue, Ajeng, yang kemudian terus ada Angga terlibat ya gitulah. Jadi dan mereka tahu lo baru balik dari London. Sayang nih ilmu gak kepake pikir gitu kali. Cuman kan itu bener-bener kayak masih baru banget balik gitu ya. Gue masih belum kepikiran apa-apa. Terus kayak mau gak gabung sama Visinema? Hah? Bentar. Gue pikirin dulu ya. Gue mau ngapain gitu. Apa yang bisa gue kontribusikan sebagai orang yang sebelumnya gak ada di dunia ini. Jadi gue lumayan lama tuh mikir dan menerima. Dan kira-kira gue bisa gak ya. Suami lu ajak ngobrol? Ajak ngobrol. Apa dia terserah lu aja? Gue ajak ngobrol karena gue takut gue gak bisa memberikan kontribusinya gitu. Tapi apa pertimbangannya akhirnya lu memutuskan gue ambil opportunity ini? Nah, gue tuh jarang mendapatkan opportunity sebenarnya. Jadi kayak secara insting juga
ya udah sikat aja dulu kali ya gitu. Oke. Whatever happen next, Iya. ya udah ntar aja dipikirinnya. Tapi sekarang coba Ambil aja aja. dulu. Iya. Oke. Coba aja dulu. Keterusan. Posisi yang pertama lu tawarin apa waktu itu? BD. Langsung bisnis development udah kan? bisnis Iya. development. Nah, langsung. apalagi BD kan, maksudnya Iya. BD di kita kan Iya. mostly akan ngurusin soal Iya. sponsorship gitu-gitu. Iya. Yang gue gak punya pengalaman ya Iya, gitu. iya. Gue gak pernah pegang brand, gue Iya. bukan dari dunia Iya, AE iya. gitu. Apakah gue bisa? Enggak, lo ini aja. Jadi strategically apa segala macam gitu-gitu. Posisinya lebih bird eye view Iya. waktu itu gue ingat. Apa kerjaan pertama lo jadi? Project apa? Iya, yang lu ini. Nah, karena lebih bird eye view jadi semua project. Oh, iya oke. Film-film Waktu apa masuk yang Jawa? pertama kali Iya. itu lagi 2019 berarti tuh- mengerjakan Brazila. Oh, Brazil, Ta- oke. yang udah bukan mau- 8 ya, bukan ya? Bukan. ya, Brazil. Eknoik. Eknoid tuh akhir tahunnya benar. Oke. Nah, itu lagi syuting Eknoid, lagi mau rilis Love for Sale 2, Nah, Anindita ya. lagi Oke, iya. mau finishing Brazila. Lagi produktif tuh, maksudnya lagi sibuk-sibuk Oke, tuh. Oke. Apa yang lu pelajari itu Iya. pasti film termasuk awam dong lu ngelihat itu kan, ngelihat. Nol. Itu rasanya nol ya. Secara insting sih sebenarnya bisa dipelajarin. Oke. Oke. Maksudnya ternyata ilmu-ilmu yang pernah gue dapat dari pekerjaan sebelumnya, ilmu yang gue dapat dari kuliah applicable. Oke. Bentar, gue suka lu sama tertarik sama statement dia. Secara insting itu bisa dipelajarin. Itu maksudnya kayak gimana? Insting bertahan hidup tuh kan ada di semuanya ya, Betul. termasuk gimana bertahan dalam sebuah project gitu. Yes. Bertahan dalam sebuah project tuh apa berarti? Let's say you have to break even. Lo harus mencari apa nih yang bisa secara kreatif dikembangkan untuk bisa memberikan revenue Iya, gitu. Misalnya filmnya udah syuting, udah nggak bisa lagi ada built-in, Iya. mau ngapain lagi? Oke. Apa lagi? Oke. Nah, itu kan insting bertahan hidup sebenarnya. Jadi ternyata tinggal disiplinnya dan pengetahuan terhadap produknya aja yang dipelajari, tapi instingnya tuh udah bisa jalan gitu. Oke, menarik. Iya. Iya. Begitunya. Itu kan memikirkan ya Iya. di business development kan salah satu memikirkan penghasilan tambahan yang bisa membantu proyek ini bisa berjalan kan. Betul. Gitu. Kalau kita hanya mengandalkan satu dari jumlah penonton aja, apalagi kalau filmnya terlihat lebih berat kan itu juga makin berat kan. Ya kan? Tapi Betul. gitu kan? Iya. Tapi sampai di tahun keberapa lo akhirnya apa ya, jejak bahwa pekerjaan gue di business development gue udah tahu deh kayaknya ini gitu. 2020. Setahun Terima kasih kemudian pandemi. ya? Oh. Karena menurut gue pandemi itu buat gue banyak blessingnya. Oke. Itu kayak percepatan semua ilmu yang dari yang gue nggak tahu atau Karena semua kayak lagi di takut-takut, pause dan akhirnya lu belajar ya. dan nggak berani make decision. Oke. Di situ di pandemi terpaksa harus make decision. Pada saat pandemi, pada saat waktu itu bos gue masih Ajeng. Oke. Terus Ajeng tuh lagi maternity leave. Oke. Maternity leave-nya di Visinema 6 bulan. Oke. Itu waktu Ajeng tuh belum ada bioskop online, udah ada belum sih? Kita lagi bikin bioskop online, oke. tapi belum Ajeng yang Handle. jalanin. Oke. Jadi masih kolektif, masih keroyokan lah tuh Oke. bangun bioskop online. Iya kan? Terus ngebangun bioskop online kayak gitu proses belajarnya kayak tiba-tiba jubrak jadi satu di tahun 2020 terus ya udah jadi akhirnya kayak ini nih dunia yang gue suka ternyata. Tuh. Ini kayak gue bisa deh lama-lama main di sini karena selalu ada yang baru. Selalu ada yang bisa dikulik. Berarti lo selalu diikut sertakan ketika ada sebuah proyek baru akan siap dilahirkan ya, misalnya contoh apa ya apapun lah proyek film yang pertama kali ini akan ada proyek ini. Ada ide ini nih. Iya. Menurut lo gimana? Bahkan sebelum Keluarga Cemara musikal nih misalnya gitu. Iya, musikal itu pasti lo Keluarga Cemara. Iya. diikut sertakan. Ini gimana? To Z-nya akan ngapain? Itu kan pertama kali mungkin apa ya, PH ya mungkin bukan PH pertama yang bikin musikal udah ada lah, tapi PH mungkin pasti akan jadi rutinitas lo bahwa tahu bahwa ini membuat Keluarga Cemara dan menghasilkan pasti tidak mungkin jadi yang hanya pertama kali kemarin kan. Iya. Apalagi tahun ini sudah jelas kalian akan rerun, udah bisa diomongin dong, udah diiklanin kan. Betul, iya betul. Itu tapi serunya adalah karena proses jadi goblok lagi bareng-bareng. Gue suka banget tuh kemarin kayak Joko Anwar deh yang ngepost tiap kali film baru selalu kayak belajar dari nol. Bener. Beneran.
apalagi musikal Keluarga Cemara kan, ya bener-bener dari nol bareng-bareng. Ini kita gimana ya nge-cracknya ya? Bisnis plannya kayak gimana ya? Budgetnya kayak gimana ya? Ini kayaknya instingnya kayaknya sama deh sama produksi film, tapi kayaknya ada yang beda nih. Gimana ya? Jadi proses belajar itu udah dari depan banget, bahkan sebelum ada gambaran kira-kira kayak kita tuh mau bikinnya kayak gimana sih gitu. Belajar nge-crack ini ya dulu dari tahun 2020 gitu. Iya benar. Itu lu kayaknya orang Visinema ke 4 yang kita undang setelah Anggia. Oh iya loh. Mamat dan Chris. Mau bikin collab aja gak sih? Benar juga ya. Iya, ternyata dia adalah PH yang paling sering kita undang ya. Kita undang dan jadwalnya bisa aja semuanya. Betul. Iya. Angga Sasongko-nya padahal belum pernah kita undang. Angga Sasongko udah di program partner kita Inframe Ernest, jadi udah kita anggap udah lah. Kita anggap udah ya. Jadi sebenarnya secara ekosistem tuh kita sinerginya bagus loh. Betul. Rian sama Ernest kemarin. Betul. Bagaimana lahirnya Ngeri-Ngeri Sedap Imaginary kan ada Angga Sasongko-nya juga. Mia, jadi gini, setelah tadi gue dengerin Mia tadi ngobrol ya. Pada akhirnya setelah lu awalnya kan lu kan ambil dulu, lu sikat dulu lah gitu. Tapi setelah along the way lu masuk, kemudian lu jalan. Jalanin. Yes, value apa dari Visinema yang bikin lu jadi makin lu ngerasa kayaknya memang ini jadi ini gue deh, jadi tempat gue deh kayak gitu. Bahkan itu gue bisa bilang dari pertama. Iya. Jadi sebenarnya kan kekhawatiran gue tuh tentang bisa nggak ya gue melaksanakan pekerjaannya. Bukan, it's never about the place, it's never about the company, it's never about Visinema. Jadi kayak Visinemanya tuh gue udah believe dari dulu. Dari gue ngelihat Angga masih syuting video klip. Apa yang bikin lu believe pada waktu itu? Dari dulu dia orang yang punya visi. Harapan dia dan kemauannya dia tuh dia suarakan terus. Hingga semua orang di sekelilingnya tuh juga percaya sama visi tersebut gitu. Terus kemudian gimana caranya kita mengusahakan itu kan? As simple as kalau gue paling suka ya di Visinema tuh kita nggak pernah ngatain ide orang. Kita nggak pernah bilang ide seseorang tuh jelek, ide lo jelek nggak works. Gitu. Siapapun juga yang ngasih ide itu. Jadi kalau misalnya ada ide, gimana ya caranya kita bisa menuju situ? Bisa nggak bisa itu kan? Pasti ada masanya. Wah kayak nggak bisa nih. Bukan karena idenya jelek, tapi kita belum ada roadnya lah untuk kesana. Kita nggak tahu way-nya. Mungkin belum. Enggak, tapi belum kan. Kayak yang paling signifikan nih sebenarnya Jumbo. Gimana sih? Ini kan nggak masuk akal gitu ya. Gimana sih lo mau mendanai sebuah proyek yang lo tahu sebelum-sebelumnya nggak ada cerita sukses yang sukses banget. Dan udah pasti hitungannya besar, apalagi kita udah berpengalaman dengan Nusa ya. Nusa aja kayak gitu ya. Nusa aja lumayan toh gitu. Ini kalau kita mau bikin lebih bagus, lebih proper, udah pasti budgetnya lebih besar. Prosesnya lebih panjang. Prosesnya lebih panjang dan lo harus bisa sustain ini sampai produknya keluar. Kalau ada momen ide lo jelek gitu. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu mungkin kita udah mundur, berhenti aja deh. Mendingan gue cut loss gitu. Mendingan gue cut loss daripada gue lanjutin yang nggak tahu endingnya gimana. Apakah rugi, apakah untung gitu. Tapi ada orang-orang gila di Visinema yang nggak, kita harus push through nih. Let's say kita udah mulai kehilangan spiritnya nih. Kita udah mulai kayak kehilangan runway-nya gitu let's say ya. Ya udah kita cari lagi gimana nih caranya nih supaya kita bisa tetap ngejalanin projectnya. Supaya kita bisa tetap mewujudkan mimpinya gitu. Jadi itu kayaknya value mendasar yang gue adopt di Visinema yang gue pengen bawa terus dalam hidup gue. Tapi lu juga mikirin ini gak sih? Misalnya contoh kita kalau bahas film ya, kadang kan kita kalau udah bahas genre pasti ada, kita di film kan jadi akhirnya tahu bahwa genre apa yang umum diterima masyarakat, genre apa yang kayaknya berat deh nih kalau lihat history film-film sebelumnya. Dengan lo akhirnya kayaknya kita lebih baik meminimalisir resiko dengan misal contoh direct to OTT deh misalnya, itu juga salah satu
Benar. masukan lu Insting nggak juga. bisa. Iya. Salah satu insting juga Iya. tadi. Mungkin kalau boleh gue sebut satu project misalnya apa, Gaspar deh misalnya, dia kan nggak jadi ke bioskop dan akhirnya kayaknya meminimalisir resiko. Ya, dan memang tempatnya memang di OTT gitu kan lebih Itu gitu. termasuk salah satu keputusan yang di posisi lu buat juga nggak sih, masukan-masukan kayak gitu. Iya, strategi-strategi sih kita bilangnya. Jadi kayak ya gimana kita lihat, kita assess jalur A gimana, jalur B gimana, jalur C gimana, apa kira-kira keputusan yang harus kita buat untuk judul ini. Iya. Oke. Ya atau memilih lebih baik yuk kita coba berjuang di bioskop, apapun keputusannya harus kita terima, apapun hasilnya, paling gitu ya. Iya. Tapi kalau gitu ya berarti itu benar-benar harus kerja kolektif ya. Itu bukan cuma karena keputusan gue di strategy level di CEO office gitu yang bilang oke, ini harus ke bioskop. Terus jadi semua yang nggak bisa. Kita harus pertama pasar yang harus kita yakinkan adalah internal. Iya betul. Iya. Jadi kita juga kita value masukan internal tuh very much gitu. Semua film kita sebelum tayang kan pasti di review ke internal, select view, select many gitu. Nah kita value gimana pendapat mereka, kayak let's say kayak misalnya Gaspar gitu, lebih kayaknya kayak pendapat berat tuh mungkin nggak bisa cuman bukan dari gue doang gitu. Apakah teman-teman juga merasakan hal yang sama? Secara produk kita setuju 100% bagus, tapi against-nya nih marketnya lagi gimana gitu kan, semuanya juga di-assess gitu. Tapi ini juga nggak sih, misalnya lu punya masukan yang ya kalau gue diimajinasi kalau udah mau nekat aja, misalnya udah tahu bahwa kayaknya ini bisa jadi tidak mendapatkan jumlah penonton yang signifikan, tapi kalau nggak kita coba nggak tahu. Jadi udahlah, ayo kita coba apapun hasilnya. Ada juga sih pasti momen itu, dan ya udah gitu, emang itu buat jadi pembelajaran kan. Kita udah tahu kita akan belajar, kita cuma belum tahu aja kita belajar apa. Iya. Oke. Jadi sebenarnya resikonya udah diukur juga sebenarnya. Udah diukur kayak gitu ya. Kalau ada loss yang harus kita bear, kita tahu lossnya seberapa. Dan apa plan kita berikutnya. Ya udah lah ya, itu udah loss gitu ya. Apa nih plan ke depan? Itu kan udah bisa dilihat dari sebelum yang akan loss ini launch gitu. Kalau kita bahas ke Jumbo, itu kalian pikirin juga gak sih ABC-nya, misalnya dengan kita tahu bahwa film animasi terlaris terakhir itu apa? Juki 600.000 ya kalau nggak salah ya. Berarti kan paling tinggi terakhir ya Juki 600.000. Berarti kan lu juga pasti udah ada hitungan bahwa ini mau BEP-nya di berapa gitu. Dengan pekerjaan 5 tahun, seluruh animator digaji bulanan terus berjalan. Itu juga lu pikirin nggak ABC bahwa ya kan kita nggak tahu ya, sekarang udah bisa 2 juta penonton lebih. Ini kita dulu pas siapa sih, nggak ada produser yang tahu bahwa hari pertama film akan berapa, nah hasilnya di ending berapa, kan nggak ada yang tahu. Gimana waktu itu keputusan buat Jumbo, Mi? Yang pasti keputusan pertama buat Jumbo adalah kita harus memberikan waktu tayang terbaik buat Jumbo. Oke, that's why waktu itu memilihnya di Lebaran bukan di liburan. Gue pernah nanya juga kenapa dipilih. Kenapa, Mi? Kalau boleh teman-teman tahu, kenapa memilih Lebaran bukan liburan? Karena kalau anak-anaknya liburan sekolah ya maksudnya ya. Liburan sekolah di bulan Juni Juli ya. Anak-anaknya liburan, orang tuanya biasanya belum liburan. Tapi kalau Lebaran semuanya libur. Ketika anaknya minta nonton, pasti orang tuanya akan ikut nemenin. Nggak mungkin dia titipin ke tetangga, tolong bawa ya. Benar. Jadi ini kesempatan pertama buat mereka juga nontonnya sebagai keluarga gitu, nggak cuman orang tua kan biasa sibuk Senin sampai Jumat, di hari Sabtu baru bisa ajak anaknya keluar, tapi dianya juga capek. Nah ini kan lo dapet libur panjang, lo bisa nikmati ini tuh sebagai keluarga, lo bisa mengedukasi anak lo dengan lebih baik, lo bisa punya pembicaraan lebih jauh gitu. Waktu minta tanggal sama eksebitor untuk tayang di Lebaran itu cukup tough atau cukup smooth prosesnya? Cukup tough buat kita. Karena kita belum pernah punya film Lebaran. Ini film Lebaran pertama Visinema. Jadi gimana pun kita tahu yang akan tayang di Lebaran itu filmnya udah pasti terbaik dari yang terbaik. Udah sempat denger calon lawan tapi nggak dulu, Mi? Kita nggak peduli sih. Oke. Mau apapun siapapun lawan. Pokoknya lu tetap Lebaran aja kayak gitu. Lebaran gitu ya. Oke. Kita mau waktu yang terbaik buat keluarga untuk nonton. Ketika itu doang. Akhirnya tahu bahwa ini mungkin Lebaran pertama punya saya. Deg-degan sih, gimana ya gitu. Dan kita tahu
secara hitung-hitungan, secara analisa Iya. kita nih underdog banget nih sebenarnya gitu. Kuenya harus bagi 5 tuh. Kuenya aja pertama kuenya harus bagi 5. Udah gitu, aduh ini kita underdog lagi. Tapi kalau nggak di sini, ya kasihan mereka nggak akan bisa nonton lagi gitu. Maksudnya sebagai keluarga. Jadi ya udah, ya mau gimana, kita adepin aja. Udah pasti kita udah dari sejak kita tahu tanggal dari udah ada 5 film. Nih film gede-gede banget, kita udah bisa agak memprediksi ini pasti tinggi-tinggi banget nih. Ya kita mempertahankan. Kita mensyukuri setiap pendapatan tiket yang terjadi setiap hari ke hari. Hari pertamanya Jumbo kan sebenarnya nggak gede. Betul. Hari ketiga lah udah mulai bisa senyum. 70.000 ya, 60.000 sekian. Hari ketiga udah bisa senyum lah Visinema. Sampai ketemu sempat 200.000-an per hari penonton tuh kan, itu juga. Kemarin juga nggak salah masih segitu kan? Masih segitu. Iya masih segitu. Dengan perjalanan Jumbo kayak gini, perjalanan panjang itu kan. Kalau bikin film setahun mungkin ngejaga ekspektasi, ngejaga emosi itu kan gampang ya. Kalau 5 tahun gimana menjaga mood para pekerja dulu, Mi? Gitu kan ngelihat. Kita tuh sebenarnya kalau dalam 5 tahun itu sampai udah mungkin at one point nggak semuanya fokus kan. Jadi kan karena kita studio yang cukup besar, jadi semua orang fokus pada proyeknya masing-masing. Jadi ya berjalan itu sebenarnya cukup natural aja berjalannya. Tapi kan ada yang dedicated Jumbo, ada yang dia sambil ngerjain yang lain juga. Begitu juga lu dong, pasti sambil ngerjain yang lain juga. Kalau gue sih ngerjain semuanya ya, gitu. Kalau tim yang ngerjain Jumbo ngerjain produk-produk animasi lainnya juga, gitu. Dan ngerjain Domikado. Terus produser-produser lain udah pasti berulang-ulang filmnya. Jadi rasanya sih sebenarnya kayaknya nggak pada bosen. At one point mungkin ini Rian ya yang akan berasa kayak. Karena Rian hanya dedicated buat Jumbo ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi dia kayak ngelihat teman-temannya yang lain udah menelurkan satu, udah 2, 3 dalam waktu 5 tahun. Dia satu aja belum. Mungkin pada waktu itu tuh paling berat mungkin rasanya buat Rian. Karena buat produsernya aja, buat Anggia sama Novi, mereka ada yang lainnya. Ada yang lain. Walaupun mungkin ya dan bertelur di sini, bertelur di sana gitu. Jadi yang paling berat tuh kayaknya ngelihat Rian sebagai sutradara yang kayak wah debut gue tuh lama banget gitu. Sama-sama ngejaga endurance ya sebenarnya. Iya betul. Ngejaga endurance kan. Iya. Nah itu. Nah ini tetap berjalan ya. Nah itu maksud gue. Betul. Argo tetap jalan ya. Endurance yang perlu dijagain. Nah jadi kalau at this point walaupun udah 5 tahun gitu kan, kita mungkin masih euforia ya akhirnya tayang. Kalau gue lebih mikirin kita bisa nggak ya ngejagain ini untuk sustainable, gitu. Jadi keberlangsungan industrinya kan, cuman bisa terjadi ketika ini ada pengulangan. Sustainable itu kan bukan cuman ngomongin kita kayak misalnya, Jumbo profit besar gitu misalnya kalau Jumbo profit berarti akan bisa lebih banyak karya yang lain. Ini baru kita ngomongin dari Visinema ya. Kalau Jumbo profit, orang-orang lain akan bikin. Jadi kayak mungkin kita bisa ngelihat entar ke depannya ada 4 mungkin setahun. Jadi ekosistem film animasi Indonesia itu jadi kelihatan kayak gitu. Lain yang tadinya mikir, jadi ada hope gitu lah. Mikir kan, gue bisa nggak ya bikin, akhirnya ada harapan kita juga bisa kok gitu. Melihat contoh suksesnya Jumbo kayak gitu. Visionaris, visioner. Enggak, emang benar luar biasa. Berarti ketika akhirnya H-2, H-3 tayang, mau akan tayang, tuh kalian udah punya plan A, plan B. Amit-amit film ini nggak terlalu berjalan tuh kalian udah mikirin berarti kali ya? Sempet ada plan ngapa-ngapainnya gitu. Yang pasti pada H-1 kita udah saling let go ya, anak-anak. Misalnya kita udah at this point kita udah melakukan yang terbaik. Semuanya udah melakukan yang terbaik. Udah di stage itulah ya. Mau apapun hasilnya, ya udah. Malam takbiran tuh berarti. Malam takbiran. Secara back end-nya gitu di manajemen, ya kita harus mikirin kalau ini sampai gagal, ke depannya nih gimana ya? Karena pipeline kalian ada animasi lagi. Harus ada. Jadi gagal itu kan bukan 0 penontonnya. Iya. Ada tapi berapa? Ada tapi berapa gitu. Dan bagaimana menurture ada tapi berapa hingga lebih. Kalau kita belajar dari Juki, dari Nusa.
Terus ini Jumbo yang pada waktu itu belum tahu kayak gimana. Ya gimana nih nextnya? Apakah kita bikin satu untuk 10 tahun ke depan? Apa berapa tahun ke depan? Apa berapa? Nge-stretch-nya gimana? Itu aja sih. Ya pasti ada sequel sih. Pasti ada sequel Kita sih tunggu aja harusnya. nanti. Nggak, dan paling nggak kalau kita bahas bukan cuman sequel, Jumbo itu kan jadinya akhirnya sebuah IP. Iya. Not just sebuah film. Iya. Ini kan gue tahu Angga, gue tahu Anggia lah. Ini Jumbo itu bisa berkembangnya banyak banget kan. Bisa aja Jumbo jadi sebuah theme park misalnya, contoh misal gitu, bisa aja kan, bisa Jumbo aja Land. kan. Nah misal Jumbo Land atau misalnya Udah kasih nama tuh Jumbo Land. boleh. Ini tiba-tiba jadi sebuah series gitu, bisa aja. Itu kayaknya kita siap-siap tahun depan itu. Ya paling dekat harusnya sih merchandising sih. Itu tuh harusnya mainan Jumbo cute gitu ya. Nah filosofi kopi aja mereka bisa jadiin kafe. Nah, Sekarang udah ada betul. berapa Betul, coffee shop kan? betul. Kayak Jadi gitu. kita tunggu arahnya. Itu lu yang mikirin juga nggak, Mi? Apa? Sebuah IP bisa berjalan menyebar, not just movie gitu. Iya. Mungkin gue lebih ke level strateginya ya. Cuman maksudnya ada bantuan banyak teman-teman di licensing gitu-gitu yang pursue ini semua. Ya oke. Semoga Jumbo ini akan melahirkan karya-karya animasi baik di Visinema ataupun di ekosistemnya sih. Amin. Tapi gue yakin ini terjadi. Amin, Jadi terima amin. kasih buat Itu Visinema. harapannya. Ini ngomong-ngomong tadi lu kan sempat siaran lagi waktu balik ke Indonesia. Itu tadi siarannya akhirnya lu selesaiin apa enggak? Akhirnya gue selesai siaran terakhir tuh di Desember 2021. Jadi lu sempat kerja di Visinema sambil siaran. Terakhir siaran di mana? Most Radio. Mos Radio. Oke. Kangen gak siaran Nah, sekarang? itu dia. Kangen gak siaran lagi? Jujur enggak lagi, belum kali ya. Karena ada podcast. Karena gue sempat podcast waktu itu. Betul. Karena biasanya kalau Masih ada penyiar gak sekarang podcastnya? Nah, karena waktu yang terbatas ya, kayaknya nggak fair buat partner podcast gue. Jadi lagi istirahat dulu. Podcast apa sih kalau boleh tahu? Aduh, namanya What Women Want. Itu nggak gue lu, banget tuh. terus lu, siapa lagi? Cuman gue berdua. Gue sama partner gue Aisyah namanya. Aisyah Fabian. Oke. Kenapa nggak dilanjutin? Karena kenapa? semua penyiar biasanya itu paling deket ya ke podcast kalau nggak siaran lagi. Belum ada bandwidth ini. Belum ya. ada waktunya. Belum ada waktunya benar. Belum ada waktunya. Mungkin kalau mau di manajerin Mas Ulu mungkin ada waktunya jadinya. Tapi kangen sama musik nggak, Mi? Lu kan deket sama musik juga gitu. Bahkan gue yakin Angga bisa memberi ruang untuk lu dekat dengan musik di Visinema. Visinema musik, Visinema ada nggak sih Visinema tuh? Ada Visinema musik. Oh ada. Nah rasanya gue nggak jauh sih sebenarnya. Jadi gue nggak sempat kangen sama musik. Oh. Karena rasanya nggak jauh. Iya sih. Bener sih Kalau lihat bilang. karya-karyanya Visinema kan musiknya very strong ya. Iya. Bener sih, itu make sense. Ya termasuk Jumbo pun karya original soundtracknya juga lu sensasional lah gitu. Jadi kayak gue tuh nggak ngerasa berseberangan sama dunia musiknya sebenarnya. Iya. Si Visinema Radio siapa tahu mungkin. Enggak ya, karena udah era kayak gini Visinema. Jangan sampai Angga dengar terus bilang, "Mi bikinin Visinema podcast dong," gitu. Oh, bisa jadi Nanti tuh. gue japri Angga Ini kalau dia nonton nanti. Angga cepet kok kalau beride Angga pasti kayak nonton. Angga nonton kayaknya. Kalau beride sih nggak mungkin nggak kejadian. Apa yang masih lo kejar di Visinema, Mi? Mau ngapain lagi selain jadi direktur nih, CEO di situ? Yang gue kejar satu punya rumah di Bali. Oke. Di Visinema maksudnya lo sorry, jadi nggak mau ngapain lagi? Enggak, gue pasti kalau di kejadian, Visinema- pasti kalau kejadian di punya rumah di Visinema, Bali. gue tuh cuman pengen, harapan gue terbesar adalah sustainable. Oke. Gue punya Visinema bisa punya track record yang sustainable, pencapaian box office yang sustainable. Jadi selalu tahulah di situ standarnya Visinema dan karya-karyanya sustainable. Ini udah mulai ke arah sana nih. Kita pengen shape polish lagi lah yang lebih oke untuk mendapatkan bentuk terbaiknya. Terus kayak gue pengen lebih bisa meninggalkan jejak di dunia internasional gitu. Kalau yang sekarang kan yang laku dari Indonesia di pasar luar kan biasanya horor, ya kan. Betul. Gue pengen membuktikan otherwise aja. Kalau Grandma aja bisa, Betul. masa sih karya kayak drama atau karya yang menyentuh hati gitu nggak bisa. Tanpa harus ada bumbu-bumbu kontroversi ya. Maksud bisa nggak lah? Harus begitu dulu buat laku kan? Iya. Harusnya bisa sih. Itu harapan gue terbesar, mungkin 5 tahun semoga tercapai. Berarti masih di Visinema 5 tahun lagi ya? Kayaknya sih gitu ya.
Samping rumah di Bali jangan lupa juga. Masih kesampaian, Mas masih. tukar. Kalau jadi sutradara lu kepikiran nggak? Nggak. Pernah nggak ditawarin sama Angga? Angga pernah nanya, lo mau jadi produser nggak? Langsung gue bilang enggak. Oh malah lu nggak memilih jadi produser? Enggak. Padahal kan kalaupun nggak sutradara, produser ya. Karena menurut gue Visinema adalah salah satu PH yang cukup berhasil regenerasi Iya. produser. Betul banget. Betul. Iya. Dan itu again kalau dari orang-orang bisnis instingnya aja sih sebenarnya Iya. udah bisa gitu. Iya. Tapi gue nggak mau. Oke. Karena ternyata gue lebih suka men-serve semua filmnya. Oke. Oh, Gue nggak pengen Iya, terlalu dedicated dalam di deh. satu Iya. sehingga gue rasanya itu anak gue gitu. Jadi semua tuh anak dia. Semua anak gue. Iya benar. Bapaknya beda-beda tapi semuanya anak gue. Nah butuh orang kayak gitu menurut gue. Padahal udah ditawarin ya. Kalaupun ini, jadi kalaupun tapi sempat nggak di Visinema yang lu nyobain kayak misalnya Anggia pun pernah kan di produser dia pernah, Iya. bahkan dia pernah wardrobe. Iya. Iya. Lu Kalau gue yang nyobain pengen gue sekali coba gitu. tuh nulis. Oke. Itu sih. Dan mau sangat mungkin di Visinema lu memulai itu kan. Tinggal waktunya aja. Iya. Saya kalau udah di Visinema belajar sama tim skriptura juga harusnya sih bisa ya. Tinggal gue dedikasikan aja waktunya. Tapi kalau yang pengen gue coba sih gue pengen coba nulis sebenarnya. Kita tunggu. Harusnya kejadian ya. Atau mungkin udah mulai nulis. Bisa jadi. Pernah nggak tapi ngasih premis ke Angga gitu? Nggak, gue punya premis ini, menurut lo gimana? Belum. Masih gue godok di dalam kepala. Karena gue pengen tahu itu dia. Gue pengen belajar dulu nulisnya supaya ketika gue ngomongin premis, Iya. Angga kan orang yang follow up questionnya banyak ya. Betul. Iya. Kenapa Gue pengen bikin ini? Gue Kenapa bisa itu? punya Iya. follow up question. Iya. Ya semoga mimpi-mimpi lu kejadian sampai terakhir endingnya adalah punya rumah di Bali. Kalau punya rumah Itu di Bali jangan ending pindah. dong. Enggak, Oh, itu ada belum. satu dong. Itu salah satu. Oh, salah satu. Satu. Bisa lah itu. Koma selalu koma. 2 tahun lagi, 2 siapa tahun tahu, lagi. siapa tahu ntar lu undang gue lagi beberapa tahun lagi, terus jawaban gue adalah gue pengen ada Visinema LLC di mana gitu. Itu bisa koma. Tadi kan ending lu punya rumah di Bali itu rumah kesekian. Oh iya. Iya, bisa. Boleh. Bisa Amin jadi. ya. Amin. Amin. Mia, thank you for coming. Terima Terima kasih kasih, telah Thank you berbagi. for having me. Terima kasih teman-teman Visinema yang sudah banyak bergabung di sini. sini dapat Tadi gue orang. baru sadar loh masalahnya. Iya loh. Mia tuh orang keempat Visinema. Paling banyak loh. Iya. PH lain aja paling satu Satu loh. Ini atau 4 orang bahkan ada ini. yang belum pernah. Apa kita tawarkan aja YouTube ini ke Visinema? Bisa jadi. Nah, Ayo. biar gue punya jawabannya. Kalau Angga dengerin ini tuh sangat, iya Mia lo bikin aja Visinema podcast. Nah, Bagus, bisnis plan bagus, sama Dipa. bagus, Iya nggak? Oke, sip. Mia, thank you. Makasih. Lancar proyeknya. Semoga Thank you. makin awet dan semakin berkembang dan terbang tinggi di Visinema. Amin. Teman-teman yang udah nonton episode 204, terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 205. Thank you.